Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika materi tabung. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Benda apa saja yang berbentuk tabung? Benda yang berbentuk tabung contohnya adalah kaleng, toples, gelas, tempat sampah, kaleng minuman, tong, pipa, baterai, dan teropong. Dan masih banyak lagi benda-benda yang berbentuk tabung di sekitar kamu. Lalu, apa itu bangun tabung? Tabung adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh dua lingkaran yang sejajar dan sisi lengkung atau selimut berbentuk persegi panjang. Tabung pada dasarnya adalah prisma khusus yang alas dan atapnya berupa lingkaran. Kalau prisma itu segitiga, atas dan bawahnya segitiga kan prisma segitiga. Nah ini sisi atasnya adalah lingkaran dan sisi bawahnya juga lingkaran. Jadi ini adalah tabung. Sifat-sifat tabung. Yang pertama mempunyai 3 sisi, yaitu sisi atas atau sisi atap, sisi alas, dan sisi lengkung atau selimut. Jadi sisi atas, sisi alas, dan selimutnya yang ini. Yang kedua, tabung tidak mempunyai titik sudut. Yang ketiga, sisi atas dan sisi alas tabung berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama dan sejajar. Jadi ini lingkaran, sama dan sejajar. Yang keempat, sisi lengkung disebut selimut tabung. Jadi ini yang mengelilingi bagian ini adalah namanya selimut tabung. Jarak sisi atas dan sisi alas disebut tinggi tabung. Jadi jaraknya ini ke sini, ini disebut tinggi tabung. Tabung memiliki 2 rusuk lengkung. Jadi rusuknya di sini. Selanjutnya kita akan membahas volume tabung. Rumus volume tabung merupakan kelanjutan dari rumus volume prisma. Rumusnya sebagai berikut. Rumus volume tabung. Volume tabung rumusnya luas alas dikali tinggi. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya
Pi kali R kuadrat dan dikali tinggi tabung. Jadi ini adalah rumus volume tabung. Pi untuk R nya adalah jari-jari lingkaran yang ini, jari-jarinya. Tinggi tabung yang ini bisa yang tengah atau yang pinggir ini juga sama. Kemudian Pi yang biasanya 22/7 atau 3,14. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh soal. Contoh soal yang pertama, ada sebuah tabung dengan tinggi 40 cm dan jari-jarinya 21 cm. Berapa volumenya? Nah, ditulis dulu, diketahui R 21 cm, T 40 cm. Yang ditanyakan volumenya. Jawabnya, kita tulis dulu rumusnya. Volume tabung sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Kita masukkan angka-angkanya. Untuk Pi, kita lihat apakah ada angka yang bisa dibagi dengan 7. Jika bisa, berarti kita pakai 22/7. Pi sama dengan 22/7 dikali R-nya adalah 21 dikali 21 dikali tingginya 40. Kita coret yang bisa kita bagi. 7 dengan 21. Hasilnya adalah 3. Jadi tinggal kita hitung 22 dikali 3 dikali 21 dikali 40. Hasilnya adalah 55.440 cm3. Ingat, untuk volume satuannya adalah kubik atau pangkat 3. Contoh soal yang kedua. Ada sebuah tabung dengan tinggi 20 cm dan R belum diketahui. Yang dicari adalah R-nya. Soalnya adalah tabungnya diketahui volumenya 6.280 cm3 dan tingginya 20 cm. Yang ditanyakan jari-jari tabung atau R. Untuk menjawabnya, kita tulis dulu rumusnya. Volume tabung sama dengan Pi kali R kuadrat dikali T. R kuadrat itu sama dengan R kali R ya. Lalu kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui, yaitu volume tabungnya tadi 6.280 sama dengan, karena ini angkanya tidak bisa dibagi 7, maka kita pakai Pi 3,14 dikali R kuadrat yang akan kita cari dikali 20 cm. Nah, angka yang sudah ada kita kalikan terlebih dahulu. Hasilnya yaitu untuk volumenya 6.280 sama dengan R kuadrat dikali 62,8. Hasil dari 3,14 dikali 20. Nah, ketemulah R kuadrat sama dengan volume tabungnya dibagi dengan hasil kali ini. Jadi 6.280 dibagi 62,8. R kuadrat diperoleh 100. Nah, untuk mencari R berarti kita pakai akar. Masih ingat kan cara mencari akar kemarin? Ya. Nah, jadi R adalah akar dari 100, yaitu 10 cm. Jadi jari-jari tabungnya adalah 10 cm. Sampai di sini paham ya? Jika belum paham, silakan diulang lagi tentang pembahasan soal ini. Yang kedua, kita akan membahas luas permukaan tabung. Rumus luas permukaan tabung. Untuk tabung, jika dibuka dan dibelah, jadinya seperti ini. Ada tutup tabungnya dan alas tabungnya.
Kemudian ada selimut tabung ini yang akan dibuka. Jika dibuka akan berbentuk persegi panjang. Nah, untuk rumus luas permukaan tabung adalah, kita singkat LP ya, luas permukaan tabung, yaitu 2 dikali A, maksudnya 2 kali luas alas ditambah luas selimutnya ini. Nah, karena banyak rumus yang berada di dalam sini, langsung saja disingkat. Hasilnya adalah ini. Luas permukaan tabung yaitu 2 kali Pi kali R dikali R tambah T. Yang ini ditambahkan dulu, baru nanti dikalikan dengan hasilnya ini. Untuk menyingkat, biasanya ustadzah bilangnya adalah 2 Pi R kali R tambah T. Seperti itu ya. Jadi ini adalah rumus luas permukaan tabung. Untuk keterangannya sama, R-nya adalah jari-jari lingkaran, T-nya adalah tinggi tabung, dan Pi yaitu 22/7 atau 3,14. Untuk lebih jelasnya kita pakai contoh soal. Soal yang pertama. Ada sebuah lingkaran dengan tinggi 40 cm dan jari-jari 21 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan tabung. Ditulis dulu yang diketahui, R 21 cm, T 40 cm. Yang ditanyakan luas permukaan tabung. Caranya, masukkan dulu rumusnya, yaitu 2 Pi R dikali R tambah T. Lalu kita masukkan rumusnya. Kita pakai Pi 22/7 karena R-nya 21. Jadi 2 kali 22/7 kali 21 dikali 21 ditambah 40. Nah, kita coret dulu yang bisa kita bagi. 7 dengan 21 hasilnya adalah 3. Kita tulis sisa angka-angkanya. 2 kali 22 dikali 3. Nah, ini bisa ditambahkan. 21 ditambah 40. Hasilnya 61. Tinggal kita kali semuanya. Hasilnya adalah 8052 cm persegi. Untuk luas permukaan memakai satuan persegi atau pangkat 2. Contoh soal yang kedua. Ada sebuah tabung dengan tinggi T dan R 14 atau jari-jarinya 14. Yang ditanyakan nanti kita cari tingginya. Diketahui luas permukaan tabung adalah 2112 cm persegi. R-nya 14 cm. Ditanyakan tinggi tabung. Nah, kita tulis dulu rumusnya. 2 Pi R kali R tambah T. Kita masukkan angka-angka yang sudah ada. Luas permukaan tabung tadi 2112 sama dengan 2 Pi, kita pakai 22/7 karena R-nya adalah 14 dikali 14 tambah T. T-nya kita biarkan seperti ini karena akan kita cari nanti. Kita coret yang bisa kita bagi. 7, 14, hasilnya 2. Kita tuliskan sisa angka. 2112 sama dengan 2 kali 22 dikali 2 dikali 14 ditambah T. Kita hitung perkaliannya ini dulu. 2112 sama dengan 88, ini hasil dari 2 kali 22 kali 2 dikali 14 ditambah T. Nah, untuk mencari 14 ditambah T ini berarti kita dapatkan 14 T-nya di sini karena akan kita cari nanti, yaitu sama dengan luas permukaan 2112 dibagi 88.
Nah, 14 ditambah T sama dengan 24. Nah, berarti T-nya adalah 24 dikurangi 14 sama dengan 10 cm. Jadi tingginya adalah 10 cm. Sampai di sini sudah paham ya? Nah, demikian tadi penjelasan tentang sifat-sifat tabung, volume tabung, dan luas permukaan tabung. Selanjutnya tugasnya adalah kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama di halaman 90 yang ayo berlatih 4.3 dikerjakan di buku tulis. Yang kedua, hitunglah luas permukaan bangun berikut. 1, 2, 3, 4. Jadi ini dihitung luas permukaannya. Demikian pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Jangan lupa murajaah sholat 5 waktu dan dikerjakan tugasnya. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, solih-solihah.